apa itu walking in reconciliation. Bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan bebas, berjalan dalam rekonsiliasi. Tapi bahasa rohaninya, rekonsiliasi adalah gaya hidup sehari-hari. Saya mulai dengan rekonsiliasi, artinya juga pemulihan hubungan. Rekonsiliasi juga artinya usaha menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih. Selama 9 hari atau 8 hari berturut-turut dalam bulan ini, kita dengar di doa pagi, ya, Kingdom Generation Prayer, begitu kaya gereja kita diperkaya dengan sejumlah pemahaman, sejumlah refleksi, apalagi saya mendengar di breakout room-nya banyak sekali kesaksian. Saya ingin menegaskan kembali, rekonsiliasi adalah tindakan mengatasi masalah dan memulihkan hubungan yang rusak atau yang retak. Rekonsiliasi dapat meningkatkan kohesi sosial. Kohesi sosial itu hubungan antar masyarakat dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Salah satu bentuk kohesi sosial ialah gotong royong. Di situ banyak orang yang berbeda aliran agama, berbeda suku, berbeda latar belakang, tapi mereka bisa bersama-sama bersatu untuk menyelesaikan suatu masalah sosial. Apa kata Alkitab Perjanjian Lama tentang rekonsiliasi atau pemulihan? Kata Ibrani untuk rekonsiliasi yaitu syub. Dalam Perjanjian Lama 1000 kali digunakan dengan pengertian yang berbeda. Nah, ada 900 kali kata syub dipakai untuk menjelaskan konteks-konteks sekuler. Contoh, dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 4, Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. Ia membayar upeti kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Dalam pengertian itu, syub artinya bayar pajak, upeti, tunggakan, atau bayar hutang. Syub juga artinya balas dendam. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 15-17, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Syub juga artinya mengembalikan barang pinjaman. Keluaran 22 ayat 26. Jika engkau sampai mengambil jubah sesamamu sebagai gadai, engkau harus mengembalikannya kepada dia sebelum matahari terbenam. Jadi, syub juga artinya mengembalikan barang pinjaman. Itu pengertian syub dalam istilah sekuler di Alkitab. Sekarang kita lihat istilah syub dalam prinsip rekonsiliasi secara rohani. Syub dalam pengertian rohani ialah berputar arah kembali, turn back, atau memperbaiki sesuatu yang rusak, atau menghubungkan kembali sesuatu yang lepas, atau menyembuhkan orang sakit atau hewan tertentu, atau menyambung kembali, atau mengutuhkan karena tidak utuh, berdamai, bertobat. Ternyata syub dalam pengertian rohani banyak sekali pengertiannya. Bagaimana syub digunakan? Pertama kali dalam prinsip rohani itu terjadi di peristiwa Babilonia, yaitu orang Israel dibuang ke Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi.
Kata kunci yang digunakan oleh para nabi ialah tesyuba, artinya bertobat. Katakan, tesyuba artinya bertobat. Itu artinya rekonsiliasi. Nah, para nabi menyerukan kepada raja-raja untuk takut akan Tuhan dalam mengatur negeri dan menyerukan kepada umat untuk kembali ke jalan Tuhan. Jadi lihat, nabi menyerukan kepada para raja supaya atur negeri ini dengan roh takut akan Tuhan. Tapi dia bilang kepada umat, kalian harus kembali kepada jalan Tuhan. Karena ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di sana. Penyembahan berhala, persengkongkolan, ya segala macam kejahatan terjadi. Salah satu cara Tuhan memulihkan umat, selain di Taman Eden, selain hukum-hukum, dia kirim nabi-nabinya. Dalam Mazmur 85 ayat 5, dia bilang begini, pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami, dan buanglah sakit hatimu kepada kami. Dalam pengertian itu, syub artinya pemulihan dan pembebasan. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Demikian Tuhan berfirman, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Dalam ayat itu, syub artinya pemulihan dan kembali menetap. Karena apa? Ada terjadi diaspora besar-besaran. Kembali kepada negeri yang ditetapkan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa kata perjanjian baru tentang pemulihan atau rekonsiliasi. Dalam keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia menggunakan istilah apokatismai, artinya sembuh. Contoh di Markus 8 ayat 25. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Itu artinya sembuh. Rekonsiliasi atau pemulihan artinya sembuh. Katakan sembuh. Jadi orang yang tidak rekonsiliasi, dia sakitan terus. Dan orang sakit suka nyakiti orang. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 19, secara khusus aku menasihatkan kamu untuk melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Dalam pengertian itu, apokatismai artinya kembali ke tempat tinggal semula. Kata yang kedua yang dipakai dalam hubungan dengan rekonsiliasi dalam bahasa Yunani adalah katartiso. Nah, ini judul disertasi S3 saya, doktor. Dan doktor saya itu nilainya summa cum laude. Terbaik. Nomor 1. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Katartiso arti harafiahnya memperbaiki sesuatu yang rusak atau mengembalikan ke jalan yang benar. Contoh Galatia 6 ayat 1. Perhatikan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saya ikut terlibat dalam pemulihan kaum pria di Indonesia sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dulu namanya Christian Men's Network, yang sering dipakai istilah pria sejati. Di hampir seluruh Indonesia dan beberapa negara. Dan saya mendengar kesaksian-kesaksian mereka. Wow, ada polisi yang jadi pendeta, dia masih aktif. Jadi gembala, ada pengusaha yang penginjil. Jadi mereka di marketplace begitu banyak mereka pria-pria yang dipulihkan di camp-camp pria ketika mereka melakukan rekonsiliasi, pemulihan. Mereka tidak hanya berubah,
Tapi mereka mulai terlibat dalam misi memenangkan jiwa buat Tuhan. Jadi saya berdoa supaya di KGP itu jangan kita bangga dengan BR-BR kita bersaksi terus, tapi nggak menangkan jiwa. Hati-hati. Nanti jadi waduk. Tahu waduk? Waduk itu fungsinya untuk mengairi sawah supaya tanaman itu subur. Kalau waduknya itu tidak berfungsi, maka air di waduk itu kotor, busuk, dan sawahnya mati. Maka kita mesti bersedia untuk melakukan sesuatu buat orang lain. Saya dengan Pastor Toga beberapa kali ke Indonesia Timur waktu itu. Sekarang kita ganti dengan Rockman. Tapi saya melihat begitu banyak pria yang dipulihkan Tuhan. Sekarang saya tunjukkan ada 4 indikasi dan 1 tujuan. Proses rekonsiliasi membutuhkan 4 indikasi utama. Dan rekonsiliasi punya tujuan. Yang pertama, kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Yang kedua, pengampunan. Katakan pengampunan. Yang ketiga, keberanian. Yang keempat, kesabaran. Tujuannya supaya terjadi pertobatan. Dan ketika orang bertobat, kerajaan Allah mulai berdampak. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu tema utama Yesus. Tapi caranya dia nggak kerja sendiri. Dia mulai rekrut orang-orang. Saya mau terangkan 2 hal ini. Satu di perjanjian lama dengan singkat, satu lagi di perjanjian baru. Yang pertama, Yunus itu, nama aslinya bahasa Ibrani artinya Yona. Yona artinya merpati. Dan merpati dipakai perjanjian baru untuk menggambarkan Roh Kudus. Tapi Yona yang satu ini, dia ingkar janji. Dia nabi. Tetapi waktu Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, bangsa yang besar ini, ada kurang lebih 120.000 orang di kota Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur, berarti ada apa? Ada kota-kota kecil, ada desa-desa, ada perkampungan. Yunus tidak mau pergi, masuk akal. Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Niniwe itu bangsa kafir. Yunus nabi, orang Yahudi tulen. Yang kedua, Yunus mau orang itu binasa. Maka dia nggak mau pergi. Dia nggak bilang ini Tuhan, kasih binasa aja. Ngapain? Hidup mereka kacau balau. Dan dulu waktu sebelum saya ikut pemulihan, kalau ada orang bikin jahat sama kami, saya berdoa supaya helikopter jatuh ke rumahnya. Itu namanya Yunus, dia Yunus, saya Panus. Mari kita jujur, pernah nggak kita berkeinginan supaya orang yang jahati kita, orang yang hancurin kita berharap mereka cepat mati, celaka? Bukankah itu spirit Yunus sebelum dijamah Tuhan? Dan saya harus jujur, pernah juga kita ingin, yang bikin banyak masalah dengan kita di gereja, semoga kamu stroke dan mati. Semoga kamu anakmu, benar bukan main. Itu sebelum pemulihan. Yang ketawa ini pengalaman. Yang tidak ketawa ini kayaknya abis ini saya doakan. Perhatikan Yunus 1 ayat 2. Pergilah segera ke Niniwe. Ini Alkitab bilang, pergilah segera, kata Tuhan. Kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Itu Tuhan suruh Yunus. Tapi Yunus memilih kembali ke Tarsus. Dan ceritanya udah tahu. Saya nggak perlu cerita panjang lebar. Kapal para awaknya itu para orang-orang kafir. Dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Atas permintaan siapa? Permintaan Yunus. Kenapa? Karena ketika badai yang begitu kencang dan mereka tidak bisa berlayar dengan benar, Yunus sadar, ternyata aku bikin kesalahan. Kadang-kadang problem-problem yang besar menghadap kita, tapi kita nggak ngeh, kata orang Jakarta. Nggak sadar-sadar. Coba-coba korek orang sebelah, woi sadar. Kita anggap biasa-biasa aja. Dan waktu dia buang ke laut, Yunus 1 ayat 17, atas penentuan Tuhan,
datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Yesus kemudian menjelaskan bahwa Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Aku 3 hari 3 malam di alam maut. Berarti kisah Yunus itu fakta sejarah. Karena Yesus kutip itu untuk menerangkan siapa dia. Ikan besar itu bahasa lamanya itu ikan paus. Pertanyaannya, saudara, kenapa ikan yang telan Yunus? Tuhan kan bisa punya cara. Hentikan badai, kapal berhenti, kemudian Yunus dibalikin. Kapal dibalikin arahnya ke Niniwe. Tapi justru Yunus ditelan ikan. Atas penentuan Tuhan. Kenapa? Karena begini, saya terangkan ini ya. Ini kebenaran sejati berdasarkan penelitian Alkitab. Asyur, bangsa Asyur, kota Niniwe punya begitu banyak penyembahan berhala. Dan kepala dewa orang Niniwe adalah ikan besar. Kepala dewanya. Itu rajanya, para dewa-dewa di Niniwe itu ikan besar. Lihat cara Tuhan memulihkan sebuah negeri. Yunus itu nabi yang telah punya firman Tuhan. Yunus tahu firman dari Allah. Lalu Tuhan izinkan Yunus ditelan ikan. Dan orang Niniwe suka menyembah bukan di gunung-gungung. Mereka tiap hari menyembah di laut. Karena kepala dewanya tinggal di laut. Saya harap masuk akal ini ya. Amin. Nah, waktu orang lagi rame-rame di pantai itu, ikan itu muntahkan Yunus. Tahu apa respons umat orang ini? Anak dewa mengunjungi kita. Welcome to my home. Selamat datang. Anak dewa. Mereka yakin betul penyembahan mereka mendatangkan dewa. Kepala dewa berkunjung. Anak dewa. Hormat nggak? Hormat, bangga. Mereka pengen selfie, tapi waktu itu nggak ada handphonenya. Nah, waktu 40 hari dia berjalan dari pantai itu ke kota Niniwe yang 40 hari, ingat. Waktu dia ucapkan firman yang di dalam hatinya. Raja dan seluruh rakyat dan bahkan hewan-hewan peliharaan disuruh puasa dan bertobat. Bayangkan apa cara Tuhan? Dia numpang casing anak dewa. Dia numpang kepercayaan mereka. Dan dia sampaikan kebenaran yang menyelamatkan. Bilang amin. Kok nggak ada wow-nya? Saya terangkan itu waktu saya terangkan itu di Philadelphia khotbah. Orang itu berdiri tepuk tangan. Ini saudara kok santai aja? Saudara, perhatikan ya. Tuhan punya banyak cara. Tuhan gerakkan itu kepala dewanya, ikan yang ciptakan Tuhan. Tapi orang ini yang bikin dia dewa, bukan Tuhan yang bikin dia dewa. Orang ini yang bikin ikan besar itu dewa, tapi Tuhan yang ciptakan dia. Kalau begitu aku pakai ciptaanku untuk mengubah pola pikirmu, mengubah spiritualitasmu, mengubah hatimu, mengubah bangsamu. Dan waktu dia keluar, orang percaya dong anak dewa. Yang dia sampaikan apa? Firman Allah. Bagaimana orang nggak percaya anak dewa yang bicara? Pemimpin terbesar kita yang ngomong, bagaimana nggak percaya? Dan raja dan seluruh rakyat bersama hewan ternak berpuasa. Bayangkan ternak-ternak pun ikut berpuasa. Tidak dikasih makan. Karena apa? Firman Tuhan. Dan satu bangsa bertobat. Itu yang disebut rekonsiliasi. Yunus pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan pakai Yunus untuk misi penyelamatan sebuah bangsa. Apa yang dipakai? Numpang casing. Itu luar biasa sekali. Ya. Perhatikan ayat Yunus 3 ayat 1-10. Saya tidak baca seluruhnya, tapi intinya firman diucapkan, raja dan rakyat bertobat, Allah membatalkan hukuman. Waktu orang bertobat, Allah batalkan hukuman. Tuhan udah punya rancangan, tapi karena kamu bertobat, batal. Penyanyian baru, Yesus merekrut 12 murid.
Dan ada dua murid yang luar biasa. Ini jarang sekali dihotbahkan ya. Saya pelajari ini. Yang pertama namanya Matius. Matius itu pekerjaannya pemungut cukai atau disebut pemeras. Dia adalah wakil kerajaan Romawi. Ini kaki tangan penguasa. Dan mereka kerjanya tagih pajak atau pemungut cukai. Pekerjaan yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Karena mereka suka memeras. Dan dia lakukan di mana? Di pantai. Karena para nelayan naik dan mesti bayar pajak. Kenapa dia dibenci? Karena dia orang Yahudi yang telah menjadi kaki tangan penguasa. Sementara orang Yahudi sangat membenci pemerintahan Romawi. Tapi pemerintahan Romawi merekrut orang-orang seperti Matius. Bahkan mungkin Matius bayar tertentu untuk jadi pemungut cukai. Kedua, ada namanya Simon orang Zelot. Zelot itu satu komunitas orang Yahudi yang nasionalis sejati. Dan mereka benci pemerintahan Romawi. Mereka benci orang-orang Yahudi yang menjadi kaki tangan orang Romawi. Dan karena itu mereka berjuang untuk membinasakan dan menghancurkan baik pemerintahan Romawi maupun kaki tangan orang Romawi. Salah satu di antaranya para pemungut cukai. Nah, saudara bayangkan dua kekuatan, satu pemungut cukai kaki tangan Romawi, satu murid lagi Simon orang Zelot, nasionalis sejati yang taat pada hukum-hukum Yahudi, yang menghormati agama Yahudi, yang sekaligus membenci pemerintahan Romawi dan menganggap jijik para penjilat, dikumpulkan dalam arak-arakan memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 murid itu tiap hari ketemu, kenal dong. Di dalam 12 murid itu juga ada Petrus, ada Yohanes, ada Andreas. Tahukah mereka? Mereka adalah orang-orang yang cukup terpelajar karena dilatih oleh Yohanes Pembaptis sebelum Yesus panggil mereka menjadi muridnya. Berarti Matius ini orang yang dianggap jijik, najis, pemeras, terkutuk. Tiba-tiba Yesus panggil dia. Mari ikutlah aku. Matius tinggalkan uang yang banyak itu, tinggalkan profesi pemungut cukainya, tinggalkan setoran-setorannya, dan dia ikut Yesus. Ketemu dengan siapa? Yohanes, Andreas, Petrus, yang adalah orang-orang yang udah pulih sebelumnya. Ketemu dengan Simon orang Zelot. Sudah bisa bayangkan. Simon orang Zelot itu, dia begitu marah dengan orang-orang ini. Tiba-tiba kok ikut dalam rombongan 12 murid. Kita baca di Alkitab, tidak pernah ada keributan antara Matius dan Simon. Tidak pernah saling tuduh. Dasar lo kamu kaki tangan Romawi, tidak ada. Tahu kenapa? Karena Kristus yang merekrut. Di dalam Kristus, semua kejahatan, semua keterpurukan, semua problematika pribadi selesai. Dan mereka hanya fokus pada Injil Kerajaan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada Matius yang direkrut, maka kita nggak punya Injil Matius. Karena Injil Matius bicara tentang silsilah dan bicara tentang pemuritan. Jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai secara spesial, secara khusus di segmennya masing-masing. Kekuatan yang bertentangan, kekuatan yang bisa bermusuhan, satu kekuatan merasa najis, tidak layak, disingkirkan, satu kekuatan yang merasa paling hebat dipertemukan dalam Kristus. Dan rekonsiliasi terjadi hanya karena Kristus dan firman Allah. Jadi rekonsiliasi itu pusatnya Kristus. Bilang amin. Puncak rekonsiliasinya di salib. Kenapa bukan 12 salib di situ? Kenapa bukan hanya satu? Alkitab bicara 3. Dan satu bertobat, satu tidak. Yesus pernah bilang, pikulah salib, ikut aku. Tapi ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Sekalipun sama-sama pikul salib. Ternyata di salib itu ada penebusan dosa. Ada pertukaran sejati. Penerimaan kembali. Pengutusan. Saudara nggak usah cari kayu di mana-mana untuk bikin salib di rumah, nggak usah. Jangan sibuk untuk cari bahan bikin salib. Coba saya minta kamu maju.
Sudah lihat ini salib? Siapa tahu? Hah? Yosef. Coba ke sana. Coba berdiri tegap, lihat ke depan, buka kedua tangan. Bukan kayak ini gambar salib? Balik belakang. Bukan ini gambar salib? Jadi kenapa sibuk sekali untuk beli salib di pasar? Cari kayu untuk bikin salib. Kamulah salib itu. Jadi ketika istrimu ada masalah, buka salib itu dan dia datang, peluk salib. Ketika suamimu ada masalah, buka salib itu. Anak-anak ada masalah, buka salib itu. Makasih deh. Kalau saya lihat Yansun lagi tidur, Kevin lagi tidur, dengar nafas mereka. Terima kasih Tuhan, kurapi anak-anakku. Jadi salib itu real. Refleksi pribadi. Perhatikan, Niniwe bertobat karena firman yang diucapkan Nabi Yunus setelah keluar dari perut ikan. Amin. Yunus hanya sampaikan kebenaran, tetapi dia bukan kebenaran. Yunus tidak mengalami penderitaan fisik, tidak disiksa, tidak dicambuk, tubuhnya utuh. Tetapi bangsa kafir itu bertobat. Yesus dihina, didera, dicambuk, tubuhnya tersobek, kepalanya bocor, darahnya menetes, kaki tangan dipaku, dipermalukan di depan halayak ramai. Dia keluar dari alam maut kubur. Dia bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu. Dia bukan hanya memandu jalan, tapi dia adalah jalan itu. Dia tidak hanya khotbah apa itu hidup, tapi dia adalah hidup itu. Dia tebus kita lunas. So pertanyaannya, mengapa kita masih mengeraskan hati untuk tidak mengampuni dan tidak melakukan rekonsiliasi? Pulih hubungan dengan Tuhan, baik. Bilang amin. Hubungan pulih dengan sesama, baik. Tapi yang dahsyat yang ini. Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan engkau. Dunia takut Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, kerajaan Allah berkuasa. Jadi rekonsiliasi adalah pemulihan gaya hidup warga roh di bumi. Amin. Jadi periksa. Kalau Anda sudah pulih, nggak cukup. Rekonsiliasi tidak cukup. Karena tujuannya supaya banyak orang takut akan Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong menyembah Tuhan. Itulah tujuannya. KGP punya tujuan apa? We help you to fulfill your destiny. Apa destiny? Apakah destinimu kamu kaya? Apakah destinimu kamu jadi cantik dan cakep? Apakah destinimu kamu punya rumah mewah dan punya mobil bagus? Destiny kita ialah gambar dan rupa Kristus menjadi nyata di bumi. Keluarga-keluarga di berbagai kota, berbagai desa. Ada wanita yang kembali kepada suaminya ketika dia pergi dengan pria lain. Karena firman Tuhan. Ada pria yang sudah bercerai 20 tahun, tinggal di Singapura. Dan kami datang ke sana dan berdoa dan dia kembali kepada keluarganya. Kami sambut dia di Agape, Wisma Agape. Ada wanita yang bahkan sudah hamil dengan pria lain, 3 bulan hamil dengan pria lain, selingkuh. Tapi ketika suaminya mengalami firman Tuhan di camp pria, suaminya bersedia rekonsiliasi. Dan dia ambil kembali istrinya dengan kandungan dari pria lain. Dan mereka sekarang anak itu udah umur 5 tahun. Jadi anak kandungnya sendiri. Betapa hebatnya kuasa firman itu. Dan sekarang mereka menjadi pemberita-pemberita Injil di berbagai bidang. Begitu banyak orang. Baik di Indonesia, di China, di Amerika, Kanada, di berbagai tempat. Jadi saya berdoa supaya walking in reconciliation tidak sekedar kita rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama, tapi kita menolong orang lain. Ingat, ketika Anda tidak mau rekonsiliasi, Anda sakit. Tapi orang yang tidak Anda layani, dia akan binasa. Dan Tuhan tidak mau orang binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga semua orang yang percaya tidak binasa.
Jadi kalau Anda menahan rekonsiliasi, Anda menahan pengampunan, Anda mengizinkan orang itu binasa. Karena Anda jahat di mata Tuhan. Tapi Pak sakit, Pak, bukan dia aku yang sakiti dia, dia yang sakiti aku. Sakitmu tidak lebih hebat dari sakit Yesus. Anda percaya Yesus, berarti Anda juga mesti percaya dan hidupi seluruh penderitaan Kristus itu. Sakitnya bukan main. Anda tidak pernah ditombak, bukan. Anda tidak pernah didera, Anda tidak pernah dicambuk, Anda tidak pernah diludahi, Anda tidak pernah ditempelkan paku di kepalamu, Anda tidak pernah ditempelkan di paku di halayak ramai, hanya karena omongannya, hanya karena uangmu tidak kembali, lalu Anda menyimpan kesalahan. Alkitab berkata, kalau engkau tidak mengampuni mereka, Bapa di surga juga tidak mengampuni kamu. Saya tidak nakut-nakuti orang yang firman Tuhan, tapi pengalaman pribadi saya dengan keluarga, kami disakiti. Saya hampir 20 tahun lulus sebuah gereja besar. Dicela, istri saya dikata-katain. Tapi kami belajar dari firman Tuhan. Terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau ingatkan kita. Jangan bangga dengan rekonsiliasi, cukup. Tapi marilah berjalan ke depan. Rekonsiliasi menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan membawa kita untuk ikut dalam arak-arakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di rumahmu tidak ada salib, pandanglah dirimu, pandanglah istrimu, suami, anak-anakmu. Itu salib yang hidup. Hanya salib yang menolong kita untuk bebas. Saya nyatakan dengan terus takut akan Tuhan, kami beres. Semua orang yang pernah sakiti kami, bahkan 2-3 hari terakhir, mereka menelpon, minta ketemu, minta rekonsiliasi. Saya bilang oke. Puji Tuhan.